Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di video ini kami akan menjelaskan tentang investasi pada dana pensiun syariah. Nah, pertama-tama sebelum memahami materi dana pensiun syariah, kita harus memahami dahulu apa sih itu dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dana pensiun merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Tujuannya yaitu untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Nah, setelah memahami apa itu dana pensiun, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah sama halnya dengan dana pensiun pada umumnya, yaitu suatu program atau layanan dari suatu badan hukum yang bertujuan memberikan manfaat pensiun. Yang membedakannya, dana pensiun syariah memberikan manfaatnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, perbedaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Yang pertama, dana pensiun syariah dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah. Yang kedua, selain pengurus dan Dewan Pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga, apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi takzir yang dimasukkan ke dalam dana sosial. Dan yang keempat, dalam dana pensiun syariah, dalam transaksinya menggunakan akad. Selanjutnya, jika dana pensiun konvensional, yaitu yang pertama, dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Yang kedua, kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas. Yang ketiga, apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak. Dan yang keempat, tidak menggunakan akad. Selanjutnya yaitu manfaat pensiun. Manfaat pensiun bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dibayarkan sesuai dengan prinsip syariah menggunakan rumusan sesuai dengan prinsip syariah atau akad-akad dana pensiun syariah. Kemudian ada pengelolaan kekayaan. Kekayaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah. Investasi tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Konsep dasar pensiun syariah. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Yang pertama ada akad hibah bil syart, yaitu akad yang dilakukan dengan sistem hibah apabila syarat dan perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua ada akad hibah muqayyadah. Akad ini terjadi apabila hibah pemberi bantuan wahib telah menentukan orang yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Yang ketiga ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang berupa pelimpahan kekuasaan oleh pemberi kuasa kepada pihak lain. Dalam hal ini, kita dipersilahkan diwakilkan sesuai yang ditunjuk oleh si pihak lain. Yang keempat ada akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah adalah akad yang dibarengi dengan imbalan atau upah. Ketika memutuskan untuk memilih apakah produk syariah yang mau digunakan atau bukan, sebaiknya gali terlebih dahulu informasi yang kita miliki. Yang kelima yaitu akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain. Dana pensiun syariah sebagai pemilik modal, pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang kelima yaitu akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Dan atau
Akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Implementasi akad hibah bisyart dan akad hibah mukhayadah digunakan antara pekerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Akad wakalah dan akad wakalah bil ujrah digunakan antara pemberi pekerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan perlimpahan kuasa dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbal jasa. Akad ijarah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan hak ketiga untuk pemindahan hak guna manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Nah, selanjutnya ada skema penyelenggaraan dana pensiun. Pada skema di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja yang tidak kenal dengan wahid kerja melakukan iuran pemberi kerja menggunakan akad wakalah kepada penghimpun dana pensiun atau lembaga pensiun, dan peserta atau yang tidak kenal dengan mauhidlah juga melakukan iuran peserta kepada penghimpun dana pensiun atau lembaga pensiun menggunakan akad wakalah juga. Selanjutnya, dana pensiun tersebut diinvestasikan. Investasi juga harus kepada hal-hal yang memenuhi prinsip syariah. Dengan hasil investasi tersebut akan masuk kembali kepada lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Dana yang diperoleh dari penghimpunan dana, wahid dan mauhidlah, dan hasil investasi digunakan oleh dana pensiun untuk: pertama, untuk biaya operasional lembaga pengelola dana pensiun tersebut seperti untuk membayar gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya operasional. Kedua, untuk membayar manfaat kepada peserta pensiun atau janda atau duda dari peserta atau anak dari peserta atau pihak yang ditunjuk oleh peserta.